Santapan Harian, Senin 24 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-15 hingga ayat ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi langkah kami selanjutnya. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Samuel 6 ayat 15-23. Daud dan seluruh kaum Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Mikal putri Saul melongok dari jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya, di tengah-tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, Daud memberkati bangsa itu dalam nama Tuhan semesta alam. Lalu kepada seluruh bangsa itu, seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing dibagikannya satu roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Kemudian seluruh bangsa itu kembali masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Mikal binti Saul keluar menemui Daud dan berkata, "Betapa terhormatnya Raja orang Israel berperilaku hari ini, dengan menelanjangi dirinya di depan mata budak-budak perempuan, para abdinya, seperti seorang manusia hina yang menelanjangi diri sendiri." Tetapi kata Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang lebih memilih aku daripada ayahmu beserta segenap keluarganya, dan menunjuk aku menjadi pemimpin atas Israel, umat Tuhan, di hadapan Tuhanlah aku menari-nari. Bahkan lebih daripada itu akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Tetapi budak-budak perempuan yang kau sebutkan itu, biarlah oleh mereka aku dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya. Sahabat Scripture Union Indonesia, siapa yang tidak bangga jika keluarganya berhasil? Itulah mengapa ketika anggota keluarga kita sukses, kita sering ingin memperlihatkannya kepada dunia. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Dalam kesuksesan dan kebahagiaan yang kita rasakan, orang terdekat kita sendiri justru merendahkan kita. Itulah yang dialami Daud dalam hidupnya. Di tengah sorak-sorai yang penuh sukacita karena tabut Allah telah diangkat dari Baale Yehuda ke rumah Obed Edom sampai ke kota Daud, di sanalah Daud direndahkan. Seorang raja yang mempersembahkan kurban melimpah kepada Tuhan dan menari-nari di hadapan Tuhan dengan mengenakan baju efod dari kain linen, justru dihina oleh istrinya. Ketika tabut Tuhan dibawa masuk dan Daud mempersembahkan kurban, rakyat turut bersuka cita. Namun ketika ia kembali ke rumahnya, tuduhan menyakitkan dilemparkan kepadanya. Mikal, anak Saul, istri Daud, berkata dengan sarkastis bahwa Daud telah memalukan dirinya dengan menelanjangi diri seperti seorang manusia hina. Di tengah penghinaan, jawaban Daud sungguh mengesankan. Apapun yang dituduhkan kepadanya, ia sadar bahwa ia menari di hadapan Tuhan yang telah memilih dan menunjuknya menjadi pemimpin.
Kalaupun Mikal memandang dia rendah, Daud rela merendahkan diri karena ia tahu ia melakukannya untuk Tuhan. Seringkali dunia salah menilai kita dan memandang rendah apa yang kita lakukan. Bahkan tak jarang di tengah banyaknya pelayanan yang kita emban, orang-orang terdekat kita menjadi tantangan terbesar. Di luar mungkin apa yang kita lakukan membuat orang memuji kebesaran Tuhan. Namun, terkadang di dalam keluarga kita sendiri, upaya kita justru direndahkan. Janganlah berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti Daud, temukanlah nilai diri yang benar, bukan di mata orang, melainkan di mata Tuhan. Meski dunia merendahkan, Tuhan akan meninggikan setiap pelayannya yang tulus. Carilah kehormatan bukan dari orang, tetapi dari Tuhan yang memilih dan mengangkat kita. Mari kita berdoa. Kuatkanlah hati kami ketika dunia merendahkan dan tidak melihat jerih lelah pelayanan kami. Ajarlah kami tetap tulus dan setia, sebab Engkau melihat hati yang murni dan pada waktunya Engkau meninggikan mereka yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.